Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Real PLC. Ya, jadi mohon maaf teman-teman ya karena beberapa waktu kemarin saya nggak bisa sharing karena ada beberapa kesibukan kayak gitu. Dan rencananya untuk beberapa waktu ke depan mungkin 30 hari gitu ya, kita akan sharing tentang Factory IO dan tiap portal kayak gitu ya. Jadi semoga saya bisa istiqomah sharing ke teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, kalau bisa lalui kolom komentar aja kayak gitu ya, kita diskusi biar hidup channel ini biar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain kayak gitu ya. Oke, langsung saja simak video berikut ini untuk tutorial pertama. Oke teman-teman, jadi kita akan belajar Factory IO dan Java Portal ya. Ini pertama-tama kita buka dulu Factory IO. Ini tampilannya seperti ini, ada dokumen, load and tutorial kayak gitu, kemudian ada new file. Ini kita buat plan baru kayak gitu ya. Dan juga di sini skin ataupun open, kita pakai skin aja untuk belajar ya gitu ya. Di sini skin ini berisi template yang sudah disediakan oleh Factory IO kayak gitu ya. Nah ini kan banyak nih, kita mulai dari yang dasar dulu, dari nomor satu ini tinggal kita klik aja lah, otomatis sudah ditambahkan kayak gitu ya dengan template yang sudah ada. Nah ini kan cuma ada sensor kayak gini ya, sensor dan juga ada conveyor. Nah ini kita akan tambahkan panel dulu nih, kita bikin direct online kayak gitu ya, start top. Kita coba tambahkan panel dulu, ini ada tiang, tambahkan tiang di sinilah. Kita tambahkan dua kayak gitu, nggak bisa. Setelah itu kita tambahkan panel kayak gini, ini kita rotate dulu, rotate-nya pakai IO ya. Kita klik plus plus, nah, maka dia akan rotate seperti ini teman-teman. Nah, kita akan tengok dari samping udah nempel kayak gitu ya, kemudian kita geser dikit kayak ginilah, kita ke atas kayak gini. Nah kebaca kayak gini ya. Nah, oke kayak gini, kemudian jangan lupa tambahkan tombol start. Ini kita putar dulu nih, kita yel. Oke, tombol startnya sudah, sekarang tombol stopnya yang ini ya. Nah ini kita yel juga atau kita rotate. Nah kemudian kita tempelkan ke panel, kita maju lagi dia. Nah, kita lihat dulu nih, dia udah nah, ini kan belum nempel nih yang hijau. Nah, kita tempelkan biar sama, ini start button, ini stop button. Nah, maka di sini kita sudah ada beberapa komponen kayak gitu ya. Ada tombol start, ada tombol stop, kemudian ada sensor sebagai inputannya, ada 3 input, kemudian juga ada conveyor sebagai outputnya nantinya. Nah ini yang akan kita lakukan tuh konfigurasi driver. Ini hardwarenya sudah, driver ke file, kemudian driver. Setelah itu di sini teman-teman bisa ke bawah ya, ini kita pakai ini nih, PLC simulasi. Jadi kita pakai Siemens S7 PLC sim, kita klik itu. Nah ini kalau default hanya ada 3 kayak gini ya, dan nanti akan kita banyakkan IO nya. Caranya klik di sini ya, ada konfigurasi, kemudian teman-teman pilih S7 1200 sesuai PLC nya, auto connect nya di checklist saja. Setelah itu kita klik default. Nah ini kan sebelumnya cuma 2 dan 1 nih, ketika kita klik default, nah maka dia akan menjadi 16 kayak gitu ya, sehingga teman-teman bisa lihat di sini IO digitalnya ada 16 seperti itu. Nah di sini teman-teman ada input ya, input yang sudah saya sebutkan di awal. Nah ini kalau hijaunya gelap berarti dia NO, kalau hijaunya terang berarti dia NC seperti itu ya. Langsung saja kita istilahnya wiring lah, wiring di sini. Caranya drag and drop. Ini diklik kiri, tahan start butonnya, kemudian kita taruh di I0.0 seperti kita wiring di hardware, tetapi ini wiring di laptop kayak gitu. Kemudian kita tarik juga stop buttonnya di alamat I0.1, dan yang terakhir sensornya kita taruh di I0.2 seperti ini. Setelah itu outputnya kita tarik conveyor ini. Nah ini kita tempelkan di I0.0, maka sudah terwiring untuk input dan outputnya. Sekarang kita tinggal membuat programnya saja kayak gitu ya. Oke, kita buat programnya, kita masuk di
setiap portal seperti itu ya. Masih ingat ya, kita tambahkan NO di sini. Nah, ini untuk addressnya NO tadi kita pakai i0.0 ya, sesuai yang ada di Factory.io kayak gini. Kemudian nah ini ada sisa program saya nih, ini kita hilangkan saja ini, atau kita rename ya sebagai start button, pp start kayak gini. Kemudian setelah itu kita tambahkan NC ya, karena tombolnya NC jadi di sini kita pakai NO juga kayak gitu ya. Nah kalau belum paham tonton yang dasar dulu kayak gitu. Ini langsung saja, ini i0.1. Nah ini kita rename tag. Nah, ini kita gunakan sebagai pv stop kayak gitu ya. Kemudian untuk coilnya kita ambil output, ini key 0.0. Nah ini convert 1 kayak gitu ya. Selanjutnya kita kasih pengunci nih, nah tentunya ini key 0.0 juga. Nah kita sambung. Kemudian ini programnya kan udah jadi nih, maka kita simulasikan nih, start simulation ya. Kita tunggu untuk simulasinya running seperti itu teman-teman. Oke, simulasinya sedang loading, butuh beberapa saat lah kayak gitu. Harap bersabar, ini ujian kesabaran seperti itu ya. Jadi enaknya pakai Factory.io, nanti kita akan kelihatan jelas untuk tombol start ketika kita tekan, oh maka di programnya itu ternyata dari NO jadi terhubung loh kayak gitu. Kemudian oh ketika coil key 0.0, oh ternyata itu terhubung dengan konektor sehingga dia bisa menggerakkan conveyor. Nanti kita akan bisa dapat pemahaman seperti itu ketika kita belajar menggunakan simulasi 3 dimensi kayak gitu ya melalui Factory.io. Oke, ini ibaratkan ini sedang download ke PLC kayak gitu ya, tetapi ini simulasi, jadi hanya ibaratkan saja seperti itu. Nah ini kalau kita tadi nggak compile, otomatis di sini dia otomatis compile kayak gitu ya di software Siemens-nya kayak gitu. Ketika kita download meskipun simulasi ataupun langsung, itu otomatis akan di-compile kayak gitu ya sebelum programnya dieksekusi. Itu udah bawaan dari Siemens-nya. Oke, kita klik load ya. Load ini seperti kita transfer program, tadi masih compile. Kita load, lah ini loading configuration, jadi dia konfigurasi dari BLC-nya juga dicek kayak gitu. Jadi kalau belajar itu sambil dibaca-baca kayak gitu ya, detailnya gini biar lebih paham kalau ada apa-apa itu. Nah, kemudian kita ini jangan lupa ya, kalau no action maka nanti dia tetap stop, warnanya orange. Kalau ini kita ganti no action, dari no action kita ganti start module, maka nanti ini jadi hijau ataupun run. Kita klik finish. Nah, ini download to device. Nah ini teman-teman bisa perhatikan dia sudah flashing ya untuk runnya, dan sekarang berwarna hijau kayak gitu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kalau dia sudah run, di sini kita coba ini ya, monitoring. Ini berfungsi kita untuk melihat jalur listrik yang ada dalam ini ya program seperti itu, sequence-nya gimana nanti bisa kelihatan. Bentar. Oke, seperti ini. Nah ini teman-teman bisa dilihat di sini dia langsung berwarna hijau. Karena apa? Ini bahkan sudah hubung karena di sininya itu NC. Coba kita simulasikan ya kayak gini. Bentar. Ini kita rada susah nih, kita atur sebagai sebisa mungkin.
biar bisa kelihatan semua. Sorry agak lelet ya karena kurang pemanasan kayak itu. Bentar, harus ekstra sabar. Laptop saya yang satunya rusak, jadi mau gak mau harus pakai ini kayak itu teman-teman. Nah, ini programnya, ini Factory IO nya. Nah, ini kita udah simulasikan ya, kita coba kecilkan. Nah, kayak gini lah. Nah, ini kalau saya tekan tombolnya, nah teman-teman bisa perhatikan di tombol stop itu dia bergerak, berarti sudah terhubung nih antara Factory IO dan ininya dengan pemrograman Siemens-nya. Nah, ini saya coba tekan ya tombol startnya. Nah, ini akan aktif kayak gitu, kemudian konvernya akan aktif berjalan ya. Nah, dia terus berjalan nih. Nah, kalau direct online itu gitu, dia konvernya ini kan jalan nih, nah, berputar. Dia akan mati ketika kita tekan tombol stop, maka dia mati. Kalau kita tekan tombol start, nah, maka dia jalan lagi. Kita tekan tombol stop, maka dia mati. Nah, kalau kita mau dia berhenti di sini gimana mas? Kalau dia mau berhenti otomatis ketika terkena sensor ya, maka sensor itu kita gunakan untuk sebagai stop itu ya. Jadi kita seri dengan tombol stop. Di sini kita tambahkan NO. Nah, kita tambahkan NO. Dan di sini kita kasih I 0.2. Ini wiring dari sensor kayak gitu ya. Nah, kita rename tag ini sensor ini ya. Oke, jangan lupa ini kita download lagi biar tereksekusi untuk penambahan programnya. Nah, ini kita load. Oke, sabar ya, kayak ginilah perjuangan. Oke, nah ini udah sensornya juga udah hubung karena NC kayak itu ya. Kita coba ulang simulasinya. Kita tekan tombol start, dia jalan lagi. Tapi bedanya sekarang ketika nyampe ujung, nah dia langsung berhenti karena sensor memutus rangkaiannya kayak itu ya. Sekali lagi, teman-teman perhatikan laddernya sekarang. Tekan tombol start, dia hubung mengunci ya. Ketika dia mengunci atau latching, maka ketika kena sensor, nah ini diputus rangkaiannya sehingga otomatis konverternya mati kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.